sampai dengan ayat yang kedua, ayat 30. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa membuka firman Tuhan. Dulu saya akan bacakan. Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Pikulanku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun. 27 di sini dikatakan telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Mengenal Yesus selain daripada Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak. Berarti ada yang mengenal Bapa selain daripada Yesus, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya mengambil satu tema, yaitu jemaat yang mengenal Tuhan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Bagaimana dengan kita? Kalau di dalam ayat ini dikatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan orang yang kepadanya itu siapa? Itu adalah umat-umat Tuhan, jemaat daripada Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dia pasti akan mengenal daripada Yesus. Saya percaya kita ini bukan hanya sekedar tahu Yesus, tetapi harus mengenal pribadi Tuhan, saudara. Kita jangan hanya sekedar kita tahu Yesus, jangan hanya sekedar tahu Yesus dalam firman, tapi lebih daripada itu, kita ajarkan supaya kita mengenal Tuhan seutuhnya, mengenal kepribadiannya, mengenal apa yang menjadi perintahnya, mengenal saudara dan saya yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, yang sudah mengerti kebenaran firman, yang sudah tahu akan kebenaran firman. Itu adalah orang-orang yang mengenal daripada Yesus. Tuhan inginkan kita bukan hanya jadi jemaat yang sekedar tahu Yesus, yang sekedar tahu Tuhan, tapi Tuhan inginkan kepada kita harus lebih mengenal. Makin hari kita semakin mengenal, semakin dalam, saudara. Pengenalan akan kita inilah yang akan Tuhan tawarkan kepada setiap kita. Ajakan juru selamat, mari hai yang letih lesu, saudara. Jadi kalau orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, maka Alkitab telah jelas katakan di dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya orang-orang yang mengenal Yesus sebagai pribadi, sebagai Tuhanlah yang Tuhan tawarkan, mari kepadaku semua Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengerti Tuhan, orang-orang yang mengenal pribadi Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan tawarkan kepadaku semua yang bermasalah, yang mengalami lesu, bahkan berbeban berat, kata Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Saya percaya sampai hari ini kita masih mengalami hal itu. Makanya pagi hari ini seberapa saudara dan saya yang merindukan Tuhan melalui alat yang ada, kita datang, saudara. Kita merespon panggilan Tuhan. Kalau Tuhan tawarkan yang pertama di dalam ayat 28, mari kepadaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Berarti yang pertama ini kita harus datang kepada Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan Yesus, karena kita mengenal Bapa,
kita mengenal terus, maka kita merespon daripada apa? Panggilan, tawaran daripada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tawarkan kita. Memang yang ditawarkan kepada Tuhan selamatan, bukan hanya keselamatan, tetapi Alkitab dengan jelas semua yang lebih lesu, yang berbeban berat. Saya percaya saudara hari-hari ini mengalami itu. Bahkan setiap kita hari-hari ini mengalami beban yang berat, kelesuan di dalam roh, kelesuan di dalam segalanya. Tetapi inilah jawaban daripada Tuhan. Kalau kita kenal pribadi Tuhan, maka kita pasti datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya sekedar tahu jadi orang Kristen, tapi kita mengerti pengenalan akan kekristenan, pengenalan siapa juru selamat kita, maka kita datang kepada Dia untuk apa? Untuk minta kepada Tuhan akan jawaban. Karena memang Tuhan tawarkan semua yang bermasalah, yang sakit, semua yang mengalami tekanan, yang sedang mengalami kelesuan, semua Tuhan tawarkan segala sesuatu kepada Dia. Kalau kita hanya sekedar tahu, kita tidak akan pernah merespon panggilan Tuhan. Tapi kalau kita semakin kita mengenal kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup setiap kita. Prioritas kita adalah kasih kita kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan lebih dulu kasih di kita. Tuhan lebih dulu menyelamatkan hidup kita sebagai orang-orang yang berdosa. Makanya Tuhan juga dalam keadaan yang seperti ini, Dia masih memperhatikan hidup saudara dan saya. Dia masih peduli kepada saudara dan saya. Anggap ini satu ujian iman, di mana Tuhan izinkan keadaan ini, bahwa kalau memang kita percaya kepada Tuhan, pasti kita selalu meresponi apa yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan kita bukan hanya sekedar tahu Yesus. Banyak orang-orang yang tahu Tuhan, banyak orang-orang yang hanya sekedar tahu luarnya, tetapi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita harus lebih mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi kita harus lebih mengenal kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita tahu. Beda saudara. Orang-orang yang gak beriman dia tahu Yesus. Tapi orang-orang yang beriman bukan tahu saja tetapi mengenal secara pribadi. Lebih dalam lagi dia menyelam, mengerti kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau hari ini firman Allah katakan mari kepadaku, ini satu tanda dari kita datang kepada Tuhan. Kita meresponi apa yang hari-hari ini semakin hari kita mengalami semakin tekanan begitu berat, semakin keletihan, kelesuan yang begitu dahsyat. Tetapi saudara Tuhan firman katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia akan membebaskan orang-orang yang percaya, saudara, dari tekanan dan beban yang berat. Memang masalah diizinkan, tapi tidak sama dengan orang-orang dunia. Kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami bersama dengan Tuhan sukacita damai sejahtera di tengah keadaan yang ini, yang begini, tetap tidak akan mengalami sukacita. Daud katakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, karena ada gada dan tongkat Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan ini inti dari segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan tawarkan dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Tuhan. Makanya firman Allah katakan, marilah semua yang lebih lesu, aku beri lega. Berarti Tuhan tahu hari ini apa yang terjadi atas Indonesia. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin saya lihat di media sosial ini sungguh luar biasa. Kenapa? Ada satu respon dari pejabat-pejabat pemerintah Amerika, ya, yang tenang, saudara. Mereka berdoa, mereka minta ampun sama Tuhan. Ampuni bangsa kami kesalahan-kesalahan, ampuni semua. Dia minta belas kasih daripada Tuhan. Kenapa? Karena semakin hari banyak sekali saudara korban jiwa di sana. Makanya mereka minta belas kasih daripada Tuhan. Ini luar biasa sekali saudara. Bahwa Tuhan izinkan segala sesuatunya supaya mereka kembali lagi kepada Tuhan. Ya, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu. Negara begitu hebat, dahsyatnya luar biasa, teknologi canggih sekali. Saudara,
Di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16, Bapak Saudara buka firman Tuhan, 1 Tawari pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. Tawari 16 ayat 1 Tawari pasal 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, maka mereka merindukan Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan, pasti mereka mencari Tuhan pada hari ini. Dia bukan hanya mencari Tuhan, tetapi apa? Yang didapat kekuatan daripada Tuhan. Kita cari Tuhan dan kekuatannya. Kekuatannya itu apa? Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Waktu kita cari Tuhan, Dia berikan rohnya. Itulah kekuatan yang ada dalam hidup setiap kita. Carilah wajahnya selalu. Nah, artinya apa? Tidak henti-hentinya kalau kita mengenal dengan Tuhan, kita selalu cari dan cari sampai kita ketemu dengan wajah pribadi. Artinya jangan pernah berhenti kita cari Tuhan sampai kita ketemu. Benar. Itu yang Tuhan hendaki. Orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, maka orang-orang itu mencari Tuhan sampai ketemu. Benar. Hari ini kita buktikan, hari ini cari. Kenapa? Karena Tuhan, kita butuh Tuhan. Saudara, orang-orang yang mengenal dengan Tuhan, mereka cari Tuhan, mereka cari kekuatannya, cari wajahnya. Kenapa? Karena kita ingat di dalam ayat 12, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Perbuatan ajaib, mukjizat yang Tuhan kerjakan, saudara. Itu yang harus apa? Yang harus kita ingat perbuatan yang pernah dilakukan Tuhan di dalam apa? Alkitab, di dalam kebenaran, bahkan mujizat-mujizatnya anak sama Tuhan. Karena saudara meresponi hari ini, harinya Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Ya, mungkin ada yang lain, sarana-sarana yang apa namanya, handphonenya nggak bisa, rusak atau jaringannya dan sebagainya. Itu nggak masalah lah ya. Tapi jangan sampai kita ada, ya, kalau kita yang ditentukan oleh Tuhan menjadi gereja lokal dari GPI Sumberata ya harus ada, benar. Karena Tuhan sudah melihat kepada setiap orang-orang yang mana yang setia, mana yang taat, benar. Orang-orang yang mengenal Tuhan, saudara. Sekarang saudara lihat gereja-gereja yang mewah, yang megah, semuanya stop. Gereja-gereja yang biasa-biasa semuanya di stop dengan Tuhan. Kenapa? Supaya Tuhan hadir kepada setiap pribadi, bukan kemewahan daripada gereja. Saudara. Yang dibutuhkan daripada Tuhan adalah kebukaan hati kita datang berbakti dan beribadah. Dan Tuhan melawan bukan gereja, tetapi pribadi saudara Tuhan, maka pasti ada kekuatan daripada Tuhan. Melalui Roh Kudusnya diberikan kekuatan, melalui dengan Roh Kudusnya diberikan apa? Mukjizat kepada saudara dan saya. Tekanan berat bisa dilepaskan, kenapa? Karena ada mukjizat, saudara. Beban yang begitu menghimpit kita, ya, yang berat, kesesakan yang terjadi itu bisa dilepaskan. Kenapa? Karena ada mukjizat. Makanya Alkitab dengan jelas katakan, waktu saudara dan saya cari Tuhan, cari kekuatan, ingat kepada apa? Perbuatan. Ingatlah kepada firman-Nya. Di mana Alkitab dengan jelas katakan Tuhan bisa melepaskan dengan apa? Mukjizat-mukjizat. Ingat waktu Israel, Mesir. Waktu bangsa Israel dilepaskan dari Mesir, Allah turunkan mukjizat dengan luar biasa. Bahkan para rasul, Petrus, Rasul Paulus, mereka diberikan apa? Mukjizat-mukjizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup setiap kita. Saudara, makanya hari-hari ini di tengah kemelut pada ekonomi yang 19 ini, ya, saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan melepaskan setiap anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kelepasan daripada beban. Ini bukan hanya sekedar ketakutan dan sebagainya, tetapi sudah menjadi apa? Sudah merembet kemana-mana, ekonomi kemana-mana, saudara. Makanya Amerika kemarin, Presiden Amerika katakan dalam waktu dekat dia udah nggak lagi lockdown, saudara. Kenapa? Ekonominya negara itu sudah mulai turun.
Makanya orang-orang yang dekat Tuhan, mereka perintahkan untuk apa? Membuka, untuk berdoa bersama-sama. Coba saudara bayangin, negara yang bebas, ya. Sekarang mereka itu butuh Tuhan untuk apa? Dia minta belas kasih atas kami, belas kasih atas negara mereka. Supaya apa? Negara mereka diampuni Tuhan. Ini luar biasa loh. Baru ada satu negara Amerika yang berdoa serentak, ya, dari pejabat-pejabatnya, saudara. Orang-orang yang berkenan dengan Tuhan, dia berdoa, dia mencari wajah. Ya. Saya percaya setiap orang yang mengenal kepada Tuhan, maka pasti dia cari Tuhan, bukan cari yang lain. Karena semua orang cari Tuhan, saudara. Mulai dari orang golongan ekonomi lemah, menengah, bahkan atas sekalipun mereka cari Tuhan. Karena mungkin selama ini mereka hanya tidak mencari Tuhan. Ada waktu yang Tuhan izinkan, dan Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Kadang-kadang kita sudah dikasih berkat-berkat Tuhan, kenikmatan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup enak, lain sebagainya. Apa yang kita butuhkan semuanya tersedia dari Tuhan. Tapi seringkali kita lalai dan lupa untuk mencari apa wajahnya Tuhan. Coba saudara bayangkan, semakin hari kita semakin membutuhkan Tuhan. Bahkan banyak orang kerinduannya supaya apa? Supaya setiap hari minta apa? Adanya ibadah-ibadah. Kenapa? Karena itulah mereka butuh Tuhan. Ketakutan, beban yang berat. Nanti Alkitab dengan jelas katakan orang-orang yang mencari Tuhan, maka dia diberikan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Makanya yang saya dengar ini luar biasa. Kenapa? Karena negara Amerika mereka melakukan ini. Mereka bersama-sama, saudara, satu lapangan yang besar. Mereka berdoa. Mereka minta kepada Tuhan. Mereka berdoa, mereka merendahkan diri, kembali kepada Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan negeri mereka. Ini yang harus kita lakukan. Kita terus berdoa, kita minta ampun, kita janji sama Tuhan bahwa kita ingin lebih lagi dengan Tuhan setia, dan kita minta apa? Dilepaskan. Coba saudara bayang, ini luar biasa sekali, saudara. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Dalam keadaan ini harus kita merendahkan diri dan berdoa dan cari terus nama Tuhan. Coba saudara, semua orang, ya, profesi apapun mereka mencari, entah itu pengacara, entah itu instansi pemerintah, bahkan kabinet sekalipun, TNI, semua para dokter, pakar semua apapun hari-hari ini hanya cari Tuhan. Kenapa? Karena mereka minta supaya apa? Supaya dipulihkan negeri ini. Kalau negeri ini dipulihkan, pasti Tuhan akan berikan segala sesuatu. Amin. Kepada setiap kita. Apa yang pernah tertunda selama masa-masa seperti ini, ya, buat Tuhan tidak ada kata terlambat, saudara. Kalau hari-hari ini berkat saudara ada yang tertunda karena masalah ini, Tuhan izinkan, saudara. Tapi ingat, begitu masa-masa ini setelah selesai, maka berkat itu tidak akan pernah terlambat kepada saudara. Karena sampai hari ini saya tetap percaya bersama dengan Tuhan tidak ada kata telat. Tidak ada itu namanya berkat terlambat. Semua akan dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi kita harus prioritaskan Tuhan. Ya, utamakan Tuhan, datang ke Tuhan, yang kedua cari Tuhan dan kekuatannya, maka pasti Tuhan katakan, aku akan pulihkan. Senantiasa saudara berdoa, keluarga saudara dipulihkan, bangsa dipulihkan, maka semua dalam keadaan baiklah. Ya, jangan pernah melihat diri kita sendiri, lihat orang-orang sekeliling kita, orang di luar sana lebih banyak menderita daripada kita. Tapi kita masih ada Tuhan yang membuat kita mampu menahan. Kita masih kuat, ya, karena ada Tuhan. Nah, yang ketiga apa, saudara? Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10.
Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Jadi orang-orang atau jemaat yang mengenal Tuhan, yang pertama datang kepada Tuhan, yang kedua cari Tuhan dan kekuatannya, yang ketiga berlindung kepada Tuhan. Saudara, jangan berlindung kepada manusia, jangan berlindung kepada orang lain, tetapi berlindunglah kepada Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Tuhanlah perlindungan kita akan aman. Tidak akan pernah sehelai rambut jatuh dari atas kepala kita tanpa izin Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan gak izinkan, gak akan mungkin terjadi buat orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Makanya Alkitab dengan jelas, jemaat yang mengenal Tuhan pasti akan apa? Berlindung sama Tuhan. Ya. Kalau saudara berlindung, dokter aja masih berlindung sama Tuhan, saudara. Ya. Para tentara, polisi yang bertugas di jalan-jalan masih berlindung sama Tuhan. Apalagi kita orang yang mengenal Tuhan. Harusnya kita berlindung kepada Tuhan. Perlindungan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya. Kenapa? Karena kita adalah biji matanya Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Tidak ada satu debu pun yang akan yang belah mata kalau kita memang biji mata Tuhan. Tapi kita harus betul-betul mengenal pribadi Tuhan, bukan hanya sekedar tahu. Tuhan tahu kepada umatnya mana yang sekedar tahu atau mana yang sekedar yang mengenal secara utuh kepada Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin kenal Tuhan. Amin. Saudara, dalam keluarga saudara kan selalu dekat satu rumah. Jadi saudara akan lebih mengenal satu dengan yang lain. Anak kenal orang tua, orang tua. Ya, sama dengan kita. Kalau kita satu dengan Tuhan, kita bawa Tuhan dalam rumah dimanapun kita ada, kita akan mengenal dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti kenal kita. Masalahnya kita harus kenal Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti kenal kita. Ya, makanya hanya orang-orang yang mengenal Tuhan, kata Tuhan katakan, dialah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan pada saat itu. Pada saat dia tertekan, pada saat dia waktu mengalami kesesatan. Karena itulah tempat yang kita kepada Tuhan. Waduh, saudara. Ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa meresponi kepada Tuhan, ya, kita berlindung kepada Tuhan, kita berdoa, merendahkan diri, kita percaya bangsa ini segera dipulihkan. Masalah yang ada di Indonesia ini akan segera dipulihkan. Ya, maka hanya orang-orang yang berlindung dengan Tuhanlah akan merasa apa? Aman dan nyaman, tenang. Ayat terakhir ayat 11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Nah, ini saudara, orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, jemaat yang mengenal kepada Tuhan, maka kata Tuhan, ia tidak pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka selalu. Kalau saudara dan saya selalu mengenal pribadi Tuhan, berarti saudara adalah orang-orang yang tidak pernah ditinggalkan. Jadi, saudara orang-orang yang tidak pernah tinggalkan. Kalau saudara ada di rumah, ya, saudara ada di dalam apa? Tidak pernah ditinggalkan, dia ada di dalam rumah saudara. Ya, kalau kita pun kadang-kadang keluar untuk mencari keperluan sesuatu, Tuhan juga apa? Pasti tidak akan pernah meninggalkan. Saya percaya hari-hari ini saudara adalah jemaat-jemaat yang mengenal pribadi Tuhan. Buktikan hari ini saudara datang kepada Tuhan. Yang kedua, saudara cari Tuhan dan kekuatan, dan biarlah kekuatan itu turun atas saudara. Ya. Yang ketiga, tempat berlindung kepada Tuhan. Disitulah saudara akan dilepaskan dari apa? Tekanan, beban berat, kesesatan. Ya. Maka Tuhan akan apa? Lepaskan dari krisis ekonomi sekalipun. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman itu tidak kembali sia-sia, tapi mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Hari ini kami mendengar firman-Mu melalui sarana yang ada ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh jarak waktu. Engkau hadir di tengah rumah tangga. Engkau hadir di rumah masing-masing jemaat umat-Mu yang hari ini online.
yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mereka adalah jemaat-jemaat, bukan sekedar tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Hamba berdoa untuk setiap mereka hari ini yang ada. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus Tuhan buat keluarga Ibu Modi. Ini adalah keluarga yang mengenal pribadi daripada ya Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau berkati ya Tuhan dalam nama Yesus dan Tuhan tolong segalanya. Tuhan lepaskan beban berat, kesesakan apapun, bahkan krisis apapun ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau terus Tuhan berikan kesehatan, perlindungan, dan terus Tuhan jauhkan dari sakit penyakit bahkan COVID-19. Karena dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang selalu menjaga dan melindungi ya Bapa. Hamba berdoa juga buat keluarga Bapak Yosef Tuhan, lawat dimanapun ada hari ini di rumah. Keluarga-keluarga dilawat, dicamat Tuhan, dan kuasa firman-Mu digenapi ya Bapa. Mereka adalah orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, maka Tuhan Engkau yang akan melepaskan daripada kegagalan apapun. Engkau lepaskan dari beban-beban apapun Bapa dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, berkati kesehatan, kekuatan keluarga, jauhkan dari sakit penyakit virus COVID-19 sekalipun di dalam nama Yesus. Bapa kami berdoa hari ini juga serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Keluarga bagi Pak Bayu Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau adalah melihat setiap pribadi mereka yang mengenal kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau halau Tuhan segala apapun yang membuat kesesatan. Engkau halau segala yang membuat tekanan-tekanan. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan ada bersama mereka. Akan melepaskan segala sesuatu, berkati Tuhan buat kesehatan, kekuatan, bahkan jauhkan dari sakit penyakit, bahkan COVID-19 sekalipun. Di dalam nama Yesus. Dan berdoa juga buat Agi ya Bapa. Engkau lawat dimanapun Tuhan, di rumah di dalam nama Yesus. Engkau menjamahnya lebih lagi ya dalam nama Yesus. Bahkan juga buat Bung Arizona sekalipun Tuhan, Engkau melawat dimanapun mereka berada ya Bapa. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kesehatan dan kekuatan dalam tangan Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, bahkan dari COVID-19. Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga terus Tuhan buat Geraldine Tuhan, Pak Bambang Tuhan, keluarga dalam nama Yesus, menolong mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam nama Yesus. Kesesakan, ketekanan apapun Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus untuk melepaskan semuanya. Karena orang-orang yang mengenal Tuhan akan berlindung kepada Engkau. Berkati Tuhan, jauhkan sakit penyakit COVID-19 dalam nama Yesus. Kami serahkan juga keluarga ini sendiri dalam tangan kasih Tuhan, anak-anak semua dalam tangan kasih berkati ya Bapa. Ulin diberkati Berto dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan mereka sakit penyakit, jauhkan mereka dari COVID-19 dalam nama Yesus. Dan berdoa juga Tuhan buat Pak Edi keluarga dalam nama Yesus. Engkau menjamah mereka hari ini tidak hadir Tuhan melalui ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan segala kesesakan, tekanan-tekanan apapun dalam nama Yesus. Engkau jauhkan dari sakit penyakit, Engkau jauhkan dari COVID-19 dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Pak Coki Marisi dalam tangan kasih-Mu. Engkau lawan mereka Bapa dalam nama Yesus ya Tuhan. Berkati Tuhan. Engkau jauhkan sakit penyakit COVID-19 apapun dalam nama Yesus. Berkati keluarga Tuhan. Kami serahkan juga buat Lasma Polina Lina Tuhan, yang ada dalam yayasan yang sedang bekerja bertugas dalam nama Yesus. Dalam perlindungan-Mu, Engkau jauhkan sakit penyakit, Engkau jauhkan Tuhan dari COVID-19 dalam nama Yesus. Ini doa kami, bahkan Ibu Siti sekalipun Tuhan. Engkau jaga lindungi ya Tuhan, berkati Bapak. Jauhkan Tuhan dari sakit penyakit, jauhkan dari COVID-19. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Menjadi doa kami pada pagi hari. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja, tetapi akan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati jemaat-Mu yang mengenal. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kedua belah tangan kita terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Terima doa berkat yang berkelimpahan dari Bapa dari sekarang dari kita begitu amat mati dari Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup saudara saya. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, yang menjaga hidup saudara, yang membawa saudara naik dan terus berhasil dan gagal. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput saleh-saleh jadi awan bermain. Pagi hari ini kita yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.